Wal maqalatu salasuna, dan makalah yang ke-30. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annahu, bahwasannya Sayyidina Ali qala, berkata, arba'atu asya'a, ada 4 perkara, qaliluha, yang sedikitnya saja, katsirun, itu dianggap banyak. Yang sedikitnya saja itu udah kebanyakan. Ini yang mengatakan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini adalah sepupunya Kanjeng Nabi Muhammad. Sudah jadi sepupu, kemudian jadi mantu. Sayyidina Ali ini adalah orang pertama, anak muda dari golongan anak muda yang masuk Islam paling pertama kali. Dari golongan anak muda, mungkin anak-anak atau anak muda, itu pertama kali masuk Islam. Kenapa Ali pertama kali masuk Islam? Yang pertama, memang tinggalnya bersama Kanjeng Nabi. Jadi Bapak Ibu, Sayyidina Ali itu bapaknya Abi Thalib. Abi Thalib itu anaknya banyak, ekonominya kurang bagus. Sementara Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, orang kaya, duitnya banyak, ekonominya bagus. Karena hampir 2/3 tanah di Makkah itu miliknya Siti Khadijah, hampir 2/3. Nah, jadi kemudian Sayyidina Ali yang tadi itu anaknya pamannya itu diasuh ke Kanjeng Nabi di rumahnya. Nah, makanya kalau ada kita tinggal bersama ponakan atau saudara atau sepupu, itu udah ada dari zaman nabinya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan dituturkan ke anakku alo, eta teh berarti sunnah. Gitu. Jadi orang ngebesarin apa? Ngebesarin ya. Numpang sakola pan di dieu gitu. Eta teh sunnah. Da Sayyidina Ali dibawa ke Kanjeng Nabi. Hiji tinggalnya di rumahnya bersama Kanjeng Nabi. Yang kedua, kenapa? Karena tinggal bersama Kanjeng Nabi, akhirnya dia pertama kali orang yang melihat Kanjeng Nabi sholat. Kanjeng Nabi sholat. Sholat itu sebelum Rajab, sebelum Isra Mi'raj sudah ada Nabi itu sejak Islam itu. Bahkan sebelumnya juga konon katanya sudah ada. Nah, jadi ketika Nabi sama Siti Khadijah Nabi sudah diangkat jadi Nabi, jadi Rasul, kemudian sholat. Sayyidina Ali ngelihat orang namanya serumah. Wahai Kanjeng Nabi, wahai dulu ya, apa namanya? Masih Nabi Muhammad itu. Apa yang engkau lakukan? Oh, kami sedang menyembah Allah. Apa namanya? Sholat. Siapa Allah? Nah, gitu baru pelajaran. Nah, kemudian Sayyidina Ali nggak bisa tidur semalaman. Besoknya dia tanya lagi. Kayaknya indah begitu. Makanya ia masuk Islam pertama kali besoknya. Jadi kalau anak muda ya memang cerdas memang. Anak muda kemudian sering bertanya, itu wajar, dan berpikir tentang apa yang dilihatnya itu juga wajar. Nah, beliau ini kemudian Sayyidina Ali dikatakan dijuluki sebagai pintunya ilmu. Kata Kanjeng Nabi, ana madinatul ilmi, aku ini gudangnya ilmu, wa Ali babuha, dan Ali adalah pintunya. Jadi artinya masuk gudang lewat pintu. Kalau masuk gudang lewat jendela berarti namanya maling. Jadi maksudnya kalau berilmu berarti sanadnya ke Sayyidina Ali. Pintu. Terutama pintu yang mana? Pintu ilmu-ilmu yang khas, yang khusus. Ada ilmu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada semua orang, ada yang khusus.
Nah, di antara ilmu khusus adalah ilmu hikmah. Ilmu apa? Ilmu kebijaksanaan. Lain hikmah nu eta. Kata Sayyidina Ali, 4 hal yang sedikitnya saja itu kebanyakan. Apa itu? Al-waj'u, yang pertama nyeri, rasa sakit. Rasa sakit itu sedikit aja udah banyak. Ya, kita sedikit aja sakitnya nih. Kalau anak muda itu sakitnya ditolak, itu udah kebanyakan udah itu. Kalau yang udah punya pacar putus, sakitnya putus. Kalau udah kawin ngelamar ditolak, mau kawin ngelamar ditolak, sakit udah lebih itu udah. Udah kawin cerai sakit itu. Bener Bu ya. Apalagi tahu-tahu sakitnya lagi ditinggal suami. Tinggal suami itu ada 2, ada tinggal kawin lagi atau ditinggal mati. Kalau ditinggal mati alhamdulillah. Kenapa? Karena sudah jadi takdir. Kalau ditinggal kawin lain lagi pasti sakit gitu. Di mana sakitnya? Di sini. Jadi nyeri itu atau sakit, rasa sakit itu sedikit aja udah lebih itu. Ya, betul ya. Sakit gigi dikit kan? Tapi udah itu banyak itu. Sebenarnya dikit sebenarnya sakitnya. Kakeret sakit. Katajong sakit. Tapi udah ngerasa banyak itu, betul nggak? Padahal mah kata orang tua saya mah jauh kena kabojit atau gitu. Ya tapi ya nyeri gitu. Wal fakru, dan yang kedua fakir. Fakir itu tidak adanya hal yang dibutuhkan. Fakir itu sedikit aja berarti udah kegedean itu, udah kebanyakan, fakir. Yang ketiga, wan naru, yang ketiga api. Api itu sedikit saja sudah banyak. Karena yang sedikit itu bisa membakar rumah, bisa membakar hutan. Ngarokok sebenarnya letik kan, ngarokok ya, letik sebenarnya coba langsung bude. Tapi letik ya, kita ngarokok puntung rokok deh, ayo barana, picen ke pom bensin, nggak belentuk pom bensin, betul. Jadi sedikit aja banyak gitu, pasti ngerasanya banyak. Wal adawatu, dan yang keempat permusuhan yang membuat, yaitu qasdul idraril mutamakkini fil qalbi, itu menyengaja memberikan madorot yang masuk dalam hati. Jadi lamun kita bermusuhan eta mun manehna imahna di ditu malabar itu embung tak ditu teh pasti jalan apa ditu hatena kesel we Pak. Untung ningali jelema ningali imahna geus kesel. Tah permusuhan itu. Mun di masjid kanyaho eta sendal manehna. Geus kesel nampak sendal udah geus kesel. Aya teh nu kitu aya. Lamun urang keur musuhan. Sarua kan lawanna bobogohan lawanna. Kalau kita lagi pacaran dulu ini barangkali masih ingat dulu. Itu kita kalau ketemu, kalau lagi di kelas gitu, di sekolahan, ngelihat tasnya ada, udah senang banget, tasnya ada, udah orangnya ada nih, udah senang banget. Itu kan pacaran begitu dulu. Dari jauh ngelihat, oh itu beda tuh, oh yang jilbabnya udah ada itunya, kelihatan, senang banget ngelihatnya.
Sama kalau musuhan juga. Wah ya situ tuh ya, kalau jalan ke belah itu orang pas ke belah itu. Kalau rumahnya di situ pasti kita ke sono. Pasing salah teh embung we. Jalan nasarua ge embung. Ngaji bareng embung. Salat manehna jadi imam, mal jadi orang. Embung ngamamu. Ayat ini masuk dalam hati. Karena masuk dalam hati. Kalau masuk dalam hati permusuhan udah melihat orang kesel. Kata saya gini, kalau udah jadi musuh, jangankan ngelihat orangnya, ketemu orangnya, ngelihat rumahnya aja udah kesel. Musuh, bahaya nggak? Bahaya nggak rusak? Nah kayak begitu. Ada yang begitu ada. Nah jamaah masjid mah jangan begitu. Makanya kita itu sama tetangga nih, kita malah alhamdulillah sudah ada masjid. Tadi ke transaksi, misalkan transaksi itu ya maunya cina orang nyaloan anu perantara tadi bere pisan. Kesel. Maghrib teh salat datang, salaman beres tuh. Beres kudu nama. Diundang tahlilan ke tetangga kapangi deui. Salaman deui dahar bareng. Beres mah? Beres. Jaga tahlilan saminggu. Sarua tetanggana. Nyampir aku tuh beres. Indah tuh. Di kurang hidup di Indonesia itu banggaan ya. Kita hidup di Indonesia begitu. Ke masjid, tahlilan. Kapan itu malam Jumat yasinan. Peminggu pengajian. Nanti makan bareng. Maknya untuk pas gitu teh, pas kabaran pas nyuk teh bareng dengan kira kurek ngambek. Moal urang tak alusna urang teh guyub teh gitu, banyak ruang-ruang perjumpaan. Jadi harus disyukuri. Oh, kita ini dengan pola hidup sekarang seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul aqli ba'dal imani lillahi ta'ala. Ra'sul aqli, pokoknya akal, ba'dal imani lillahi ta'ala, setelah beriman kepada Allah, at-tawaddudu, yaitu mencintai ilan nasi, kepada sesama manusia. Kita ini beriman kepada Allah, jelasnya orang itu beragama menurutnya. Beriman kepada Allah ya. Beriman kepada Allah. Setelah itu yang paling utama dalam manusia, dalam kehidupan ini adalah mencintai manusia. Jadi kalau orang beriman kepada Allah tapi musuhan jelma, berarti imannya menjadi dipertanyakan. Beriman kepada Allah tapi memerangi manusia, memerangi orang lain, berarti imannya tidak melalui akal. Kan pokoknya akal, Rasul modalnya akal. Jadi kalau kita beragama kemudian menyerang orang lain, apalagi menyerang orang lain atas nama agama, ya rusak berarti agama. Menyerang orang lain udah salah, menyerang orang lain atas nama agama ya jelas lebih salah. Karena mencintai Allah harus diikuti mencintai sesama manusia. Karena itu kalau kita betulan benar mencintai Allah itu, apa yang menjadi, jangan dulu deh cintai Allah. Kita itu nyintai orang, nyintai istri kita, nyintai istri kita misalkan. Contoh lah,
apapun yang terkait dengannya kita juga jadi suka. Betul nggak? Apapun yang terkait dengannya kita juga suka. Jadi suka lah. Ketika kita mencintai Allah, apapun yang terkait dengan Allah kita jadi juga suka, jadi juga cinta. Nah, keterkaitan manusia dengan Allah, manusia adalah makhluknya. Kenapa? Karena Allah Al-Khaliq, pencipta. Yang diciptakan namanya makhluk. Berarti antara Allah dengan manusia aya kaitan tuh? Ya jelas. Nah, kita mencintai Allah berarti harus mencintai ciptaannya juga. Misalkan iya non ayeuna meja ieu non ngaranna ieu. Podium mah eta. Ya iyalah meja lah iyalah. Ieu meja boleh buat Pak Haji Rusran. Saya menghargai kan harusnya. Saya hargai ditempatkan di sini. Ya betul enggak? Hiji waktu ku saya itu ditendang-tendang, ditajong-tajong, dialungkeun ka ditu. Haji Ruslan lihat kira-kira bagaimana tuh? Ngambek nggak Pak Haji? Kira-kira begitu lah. Berarti kan harus mencintai, menghargai Pak Haji Ruslan, harus juga menghargai karyanya. Menghargai Allah, menghargai karyanya. Gitu. Jadi seperti itu. Wa qala Sayyiduna Sulaiman alaihi salam, dan bersabda Nabi Sulaiman alaihi salam libnihi, kepada putranya, la tastakthir an yakuna laka alfu sadiqin fal alfu qalilun. Jangan merasa banyak jika engkau punya 1000 teman atau lebih. 1000 itu sedikit. Wala tastakilla, dan jangan juga merasa sedikit, ayyakuna laka aduwwun wahidun fal wahidu katsirun. Jangan engkau merasa sedikit jika engkau punya musuh 1 orang, maka 1 orang saja itu sudah terlalu banyak. Teman 1000 itu masih kurang, musuh 1 kebanyakan. Itu ternyata kata-kata Sayyidina Sulaiman. Teman 1000 masih sedikit itu. Teman 1000 di nomor kontak kita ini ada 1000 di HP. Itu masih sedikit dianggapnya. Tapi kalau ada musuh 1 itu udah kebanyakan. Artinya apa artinya? Artinya kita manusia jangan bermusuhan. Ya kira-kira begitulah. Udah belum? Kira-kira begitu. Lanjut.